Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua kepada audiens, teman-teman mahasiswa, ekstensi keperawatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya mahasiswa S1 Keperawatan, Prodi Ilmu Kesehatan, atas nama Triatmoko, eh, akan menyampaikan terkait kegiatan metode pembelajaran dengan bertemakan atau judul tentang hipertensi. Sebelumnya Bapak Ibu atau kakak-kakak ada yang sudah mengetahui tentang hipertensi belum? Hipertensi kayak sama nggak sama darah tinggi, Pak? Bisa dibilang hampir mendekati. Ada lagi yang lain? Kak Delia? Eh, iya Kak, kayak iya tensinya tinggi gitu, 150. Oke, berarti ibarat sudah familiar ya dengan hipertensi. Oke, saya coba langsung aja. Di sini eh, hipertensi sendiri yaitu peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik yang abnormal. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm hektogram. Maksudnya sistolik dan diastolik ini kalau orang awam yang dipahami, sistolik itu yang di atas, yang biasanya di atas 120, 130. Kalau yang diastolik itu yang di bawah 90. Bawahnya berapa? 90, 80 itu. Di sini ada penyebab hipertensi. Beberapa penyebab seseorang memiliki tekanan darah tinggi yaitu tidak dapat dikendalikan. Tidak dikendalikannya maksudnya ini eh, harus ada terapi, obat, atau konsumsi tradisional. Jadi seperti diet juga itu harus wajib. Nah, di sini juga ada yang bisa dikendalikan sehingga penyakit darah tinggi ada beberapa faktor di antara lainnya. Pertama, keturunan atau genetik. Yang kedua ada usia. Yang ketiga ada bahan makanan, garam. Yang keempat, bisa jadi dia ada penyakit kolesterol, obesitas, stres, terutama yang laki-laki biasanya perokok. Terus zaman sekarang nih ada minum-minum kopi yang mengandung kafein, konsumsi alkohol, sama biasanya kurang aktivitas olahraga. Dalam hipertensi sendiri, ada beberapa tanda dan gejalanya. Yang pertama, biasanya kepalanya pusing, nyeri, terus mudah marah, emosional, susah tidur, berat di tengkuk, sesak nafas, ini yang udah parah banget. Terus bisa terjadi mual muntah, pandangan kabur, telinganya berdengung atau berdenging. Bisa jadi yang paling parah, yang paling fatal, itu menyebabkan perdarahan di hidung. Itu biasanya awalnya perdarahan di otak sampai ke sinus, ke hidung. Tapi jangan takut, dalam hipertensi sendiri bisa dicegah. Yang pertama, jaga pola berat badan kita, kurangi makanan-makanan berlemak sama garam, cukup kita berhenti merokok dan minum-minum alkohol, kurangi atau lebih baiknya tidak minum kopi, istirahat yang cukup, apalagi kita nakes ya. Langkah lebih baiknya pola istirahatnya harus betul-betul tertib, disiplin, sama hindari stres, olahraganya teratur, sama lebih banyak konsumsi makanan sayur dan buah-buahan. Hipertensi sendiri bisa berbahaya kalau kita nggak cegah. Yang pertama, bisa mengakibatkan gangguan penglihatan. Ini karena sistem sarafnya sudah kena sama hipertensi yang tadi ya. Terus ada stroke atau kelumpuhan yang paling parah yang biasanya kita temuin di masyarakat, bisa jadi serangan jantung sama gagal ginjal. Pengobatan hipertensi dengan cara medis itu ada beberapa macam obatnya. Yang pertama diuretik. Contoh ya, itu bisa lasik atau furosemid yang biasa kita temui. Sama paling terpenting obat hipertensi itu berprosesnya dengan pengeluaran cairan tubuh melalui urin. Yang kedua beta blocker. Beta blocker ini biasanya ada captopril yang biasa tensi dari 180 sampai 200 tuh
biasanya kita masukkan secara sublingual untuk memperlambat vasodilatasi dalam pembuluh darah. Yang ketiga ada kalsium channel blocker, biasanya itu angiotensin. Enzim ASE merupakan salah satu obat yang biasa dipakai dalam pengontrol gula darah tinggi melalui proses relaksasi pembuluh darah yang juga memperlebar pembuluh darah. Pengobatan dengan hipertensi secara tradisional itu biasanya banyak. Ada jus mentimun, nanas. Biasanya di leaflet rumah sakit tuh banyak tuh. Atau zaman sekarang udah canggih Google ya, tinggal searching bahannya apa aja. Tapi di sini saya bisa menyontohkan, biasanya pakai mentimun 1 buah, nanasnya yang matang 2 juring tuh dikupas 2 sama madu sama air putih, terus dipotong-potong masukin blender, nanti airnya jadi tinggal diminum. Dari saya cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya dari kakak-kakak dan bapak ibu semua. Mohon maaf apabila ada penyampaian metode pembelajaran saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dan jika ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau saya coba tanya kali ya biar lebih paham gitu. Saya kasih waktu 5 menit dulu atau jangan 2 menit aja. Kalian yang mau nanya ya. 1, 2, oh 2 menit dah. Berarti nggak ada yang nanya. Selanjutnya saya aja yang berarti yang bertanya. Saya mau bertanya sama audiens Bapak Ibu, terutama kayaknya ke yang paling cantik kayaknya Kak Khofifah kali ya. Nih, saya punya pertanyaan nih buat Kak Khofifah. Boleh, gimana Pak? Hipertensi itu dibagi 2 macam. Hipertensi apa aja ya Kak? Kalau nggak salah itu ya hipertensi yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Benar nggak Ya, sih Pak? betul. Hipertensi itu ada 2, bisa dikendalikan sama bisa tidak dikendalikan, yaitu primary sama secondary. Jadi kalau untuk yang primary itu kondisinya tekanan darah tinggi yang bisa diakibatkan karena lifestyle, gaya hidup kita, pola makan, terus konsumsi alkohol atau biasanya stres juga bisa berpengaruh. Tapi kalau yang hipertensi secondary biasanya itu jadi genetiknya. Jadi orang tua kita atau leluhur-leluhur sebelum kita biasanya ada yang terindikasi hipertensi, bisa jadi kita kena. Gitu. Obesitas juga pengaruh ya Pak ya? Sangat sangat berpengaruh. Oke. Itu teman-temannya obesitas ada hipertensi, diabetes segala macam. Bagus ya Bu Khofifah, mantap. Kayaknya Oke, terima kasih. kurang kurang mantap ya kalau kurang 1 ya. Saya coba ke Kak Sofia kali ya, yang paling imut. Kak Sofia, saya mau tanya sih, tapi kayaknya Kak Sofia lebih canggih. Kalau faktor-faktor penyebab dari hipertensi itu biasanya apa aja ya Kak? Ada yang saya tahu yang tadi ditangkap ya Pak ya, ada keturunan, usia, terus gara-gara bahan masakan, kolesterol, terus obesitas, stres, ngerokok, gitu ya Pak kalau nggak salah tadi Bapak jelasin. Mantap. Bagus. Berarti saya nggak sia-sia belajar ke Banten ya. Terima kasih Bapak. Nah, tim paranormal di sana untuk tentang hipertensi. Berarti keren-keren deh audiens mahasiswa UIMA nih. Mudah-mudahan bisa lulus sama-sama dengan predikat cum laude dan bisa melanjutkan profesi nurse dan ditambah tabungannya. Amin ya Allah. Berat ya. Dari saya cukup. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada ucapan yang kurang berkenan atau tidak sopan. Salah milik saya pribadi, kebenaran hanya milik Tuhan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.